sekalian, di sini kita ada pelajaran yang begitu besar sekali. Hari ini Allah berikan kita, mungkin yang tinggal di kota atau yang tinggal di kampung, mungkin bentuk binatang itu nggak persis sama. Kita nggak ada unta di sini, nggak ada sapi, nggak ada lembu, nggak ada kambing. Tapi kadang kambing, sapi, unta itu nginapnya di bank. Nginapnya di bank. Artinya ujian harta nggak mesti bentuk unta, sapi, dan kambing. Ada hari bentuk unta, kambing, dan sapi itu dalam bentuk rupa yang berbeda-beda. Ya. Di depan kita ada namanya Idul Adha. Ada sunnah muakkadah hukumnya. Yaitu tidak berlaku setiap hari, setiap bulan, akan tapi setahun sekali pada hari yang telah ditentukan. Enggak lama-lama pun dia. Dan itu bukan sunnah yang sifatnya seumur hidup sekali. Tapi berlaku setiap tahun bagi mereka yang memiliki kemampuan. Mungkin sah saja orang hari ini mudah mengatakan, saya kan nggak punya sapi, nggak punya unta, nggak punya. Makanya saya bilang tadi, Anda punya unta, punya sapi, punya kambing, tapi di bank. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Hadirin berbahagia, ya, mudah-mudahan semua jenis binatang ternak tadi yang kita miliki di hari raya Kurban ke depan bisa kita sembelih. Bagi yang memilikinya. Kemudian di sini hadis ini juga memberikan pelajaran penting kepada kita bahwasanya pada Bani Israel terdapat banyak sekali keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukilkan kepada kita tentang kisah-kisah mereka hatta natta'id, sehingga kita mengambil pelajaran darinya. Ya. Bagaimana cara mengambil pelajaran? Saya memperhatikan ketika Al-Quran yang kita baca, hadis Nabi yang kita baca, rupanya yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat dan hadis Nabi itu tidak ditentukan oleh kecerdasan otak seseorang. Dan itu tidak ditentukan oleh kepintaran seseorang dengan gelar akademik yang tinggi yang dimilikinya. Tidak. Berbicara masalah memahami ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada kecerdasan hati. Maka Allah membahasakan inna fi dzalika la'ibratan liulil albab, liulil absar. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga hidup orang-orang yang pintar tapi nggak beriman. Akalnya nggak berfungsi, yaitu hatinya. Kalau hatinya tidak bisa mengambil pelajaran, berarti itu udah parah. Orang munafik nggak bisa memahami karena mereka hatinya bermasalah. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Maka yang paling penting, seperti si buta tadi, dia matanya buta tapi mata hatinya terbuka. Nah, yang jadi masalah apa? Hatinya buta. Walakin la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ya, ini Allah perlihatkan kepada kita sejak zaman para tabi'in, sejak zaman para sahabat, bahkan sampai zaman kita hari, banyak tokoh-tokoh orang hebat, bahkan para ulama itu yang mata mereka buta. Terlebih di negara Arab, Pak, Masya Allah. Ada yang butanya ketika umur 17 tahun, tapi ilmunya Masya Allah. Banyak sekali.
Dulu ketika di Madinah itu ada salah seorang syekh orang Mesir. Beliau menjadi guru Al-Quran di Fakultas Al-Quran, di Kulliyatul Quran. Beliau dituntun oleh mahasiswa ketika masuk ke kelas untuk mengajar. Dan banyak yang lain-lainnya juga. Saya juga punya guru, rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah luaskan kuburnya. Nama beliau sama dengan nama abi saya sendiri, Tengku Yahya, yang beliau tinggal di Palu Lada. Juga lama dulu mengajar di Arun, saya dulu belajar Al-Quran sama beliau, tilawah. Yang pernah juara nasional di MTQ zaman dulu. Beliau tidak bisa melihat, namun subhanallah mampu mendidik banyak murid. Bukan hanya saya, termasuk Ustaz Awis belajar sama beliau. Jadi begitulah. Bahkan ada kawan saya yang lulusan dari Ma'had Al-Quran juga demikian. Gurunya tidak bisa melihat, tapi hafalannya sangat tegas, sangat kuat, dan bahkan beliau bisa mendidik murid-muridnya punya hafalan-hafalan yang kuat. Kenapa hatinya, Pak? Subhanallah. Maka pentingnya pendidikan mencerdaskan hati. Ya. Mencerdaskan otak ada banyak. Mencerdaskan hati agar bisa mengambil pelajaran dari setiap keadaan. Hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maka bukanlah aib jika seseorang cacat fisiknya, namun dia masih mengenal Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan yang dia miliki. Akan yang menjadi aib adalah ketika seorang Allah berikan nikmat yang sempurna baginya, kesehatan yang prima, namun dia berat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi Bani Israel itu banyak kisah-kisah yang luar biasa yang Allah nampakkan kepada kita semua dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah 3 orang yang terperangkap dalam sebuah gua. Ya, ini juga kisah Bani Israel. Ketika mereka sampai di gua, tertutup dengan satu batu yang besar, fasaddad alaihimul ghar. Dan mereka tidak mampu menolak, menggeserkan batu itu. Sehingga masing-masing mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Ingat, bertawassul kepada Allah dengan amal saleh yang mereka miliki. Maka pentingnya Bapak Ibu amal saleh kita. Ada kalanya kita berdoa, bertawassul dengan amal saleh kita. Yang satu berdoa karena bertawassul dengan amal saleh, dia berbakti kepada ibunya dan orang tuanya. Yang satu dia tidak jadi berzina, ya kan? Yang satu, semua itu bentuk amal saleh. Dia katakan, kalau itu aku lakukan karenamu ya Allah, maka geserkan batu ini. Batu itu pun bergeser. Batu itu pun bergeser. Subhanallah. Ya. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة. Maka di antara ibrah yang paling besar dalam hadis ini adalah annal insan idza syakara ni'mat Allah. Seseorang jika mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui akan segala karunia Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dari berupa harta yang didapatkan, maka itu merupakan sebab di antara sebab-sebab kekalnya harta tersebut dan berkahnya harta tersebut. Jadi di antara sebab keberkahan sebuah harta dan kekalnya harta seorang karena dia mensyukuri nikmat Allah dan selalu mengembalikan harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang takut kalau harta itu seandainya itu merasa dialah pemiliknya, seakan-akan tidak ada hubungan Allah dengan hartanya. Hadirin berbahagia, banyak pelajaran saya coba mengambil dari referensi yang lain. Di antara pelajaran yang besar
Yang perlu kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan apapun yang dia kehendaki untuk dilihat apakah hamba ini sabar atau tidak. Dan Allah Maha tahu sebelum pun diuji. Tapi ini agar manusia itu pun bisa mengukur dirinya. Dia sabar enggak dengan apa. Maka saya pernah sampaikan dulu, pernah saya lihat di sebuah acara di televisi dulu tentang kisah seorang ayah yang dia anaknya jadi korban dulu narkoba. Dulu bahasanya narkoba. Qadarullah saya lihat TV ini entah pas saya dalam sebuah acara tidur di hotel gitu. Saya mendapatkan si bapak ini sampai nangis. Sampai dia katakan, andaikan Allah bisa mengambil semua harta saya dan saya tinggal di rumah gubuk biasa, yang penting anak saya sehat kembali, itu cukup puas bagi saya. Coba lihat Pak. Di mana lagi nilai harta? Ini cerita Indonesia, bukan cerita luar negeri, bukan Bani Israel. Umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Saya lihat tuh, ya Allah, segitunya. Dia ingin anaknya kembali sehat. Allah kembalikan sehat. Ya. Lakin ala kulli hal, begitulah ujian orang berbeda-beda. Ya Allah uji, apakah dia sabar atau tidak? Bersyukur atau kufur? Ya. Kemudian bentuk jenis 3 cacat tadi itu merupakan bagian daripada bentuk jenis cobaan Allah kepada siapapun yang diberikan. Dan itu tidak terhenti hanya pada Bani Israel. 3 jenis cacat pada tubuh fisik seseorang. Yang dituntut pada dia adalah bersabar atau bersyukur. Ya. Kemudian dari hadis ini annal fushah dikatakan di sini bahwasanya kelapangan nikmat ala ba'dhin nas, pada sebahagian orang ya Allah berikan, kalaupun kita enggak katakan kebanyakan mereka, kebanyakan kelapangan nikmat yang Allah berikan kepada sebahagian orang itu enggak bagus bagi mereka, enggak baik. Pada sebagian orang nikmat yang begitu mudah mereka, harta banyak, itu enggak bagus bagi mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Untuk menjadi golongan yang sedikit nih, Pak. Sedikit di antara hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Di surah Saba ayat 13. Bayangkan dari 3 orang tadi, 2 orang kufur, 1 bersyukur. Ya. Si botak dan si kusta kufur, namun si buta bersyukur. Qalil. Begitu juga keadaan manusia yang begitu banyak, sedikit sebahagian dari mereka yang Allah berikan nikmat banyak itu namun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayadan billah. Kemudian ya, tentu tidak jauh perbedaan antara semalam dengan malam ini. Artinya tidak jauh juga perbedaan antara kondisi manusia dulu dan manusia hari ini. Di kalangan manusia betapa banyak hari ini di lingkungannya atau saudaranya yang merasakan begitu pahitnya kefakiran, begitu beratnya kehidupan. Falamma aghnahu Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan kecukupan kepadanya, dan diminta darinya sebahagian harta yang dimiliki atau beberapa hal yang dimilikinya oleh orang-orang yang membutuhkannya bantuan, dia mengatakan dalam bahasa-bahasa kesehariannya adalah bahasa yang tidak membantu. Belum lagi yang pernah saya sampaikan, pernah kita dengar, udah bantu kok. Untuk apa bantu orang? Ya. Sudah dia enggak bantu, berkomentar untuk apa bantu. Padahal Al-Quran mengajarkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Andaikan Anda enggak bisa memberikan, lebih baik Anda mengatakan kata-kata yang baik dan mohon maaf, minta ampun. Datang orang, Pak, minta maaf.
ketika Anda tidak membantu. Dan tidak perlu menjelaskan kenapa Anda tidak membantu. Seperti orang si botak tadi dan si kusta tadi yang menjelaskan, saya punya banyak kewajiban, banyak hak. Enggak perlu jelaskan, orang enggak butuh alasan. Anda bisa bantu, silahkan. Tidak bisa bantu, minta maaf. Qaulun ma'rufun wa maghfirun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ya. Kemudian dari hadis ini bisa kita pahami juga perbedaan antara bahasa orang bersyukur dan bahasa orang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki bahasa dan retorika yang berbeda dalam menyikapi sebuah kewajiban yang Allah minta dari hartanya. Kemudian dari hadis ini bisa kita pahami juga bahwasanya di antara keberkahan syukur itu mendapatkan ridha Allah. Dengan syukur kita dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan buruknya kufur, nikmat itu akan mewariskan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu cukup menjadi buah daripada syukur dan kufur. Dengan syukur dapat ridha Allah dan kufur dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah yang saya muliakan, ya. Semua kisah ini kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk merenung, berpikir banyak akan hal ini. Namun perlu kita perhatikan, di zaman hari kita duduk, kita hidup, ya, kita tidur, kita bangun, semua itu nikmat Allah. Yang kadang nikmat itu enggak dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kalau para ulama di Arab sering bicarakan, bukankah kita dulu melihat bagaimana hebatnya Irak? Ya? Bagaimana subhanallah, masya Allah, tabarakallah, negeri Syam, Damaskus, Syria. Bagaimana negeri Yaman? Itu negeri yang masya Allah luar biasa, keilmuan dan sebagainya. Tapi ketika Allah cabut, Allah berikan cobaan dengan begitu, apa yang kita rasakan hari ini? Bagaimana keadaannya? Maka syukurilah hari ini kita tinggal di negeri ini. Bagaimanapun kondisi hari ini kita rasakan, syukurlah sehingga Allah akan ubah negeri ini lebih baik. Enggak ada cara lain, Pak. Masa pandemi ini banyak Allah uji antara saudara-saudara kita. Sulitnya mencarikan pencaharian. Kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bersyukurlah kepada Allah. Dengan rasa syukur kita, seperti yang telah disampaikan tadi, Allah akan ganti. Hari ini semua keterbatasan nanti Allah berikan kelapangan. Itu nikmat. Maka hadirin yang saya muliakan, dikatakan dalam banyak ayat agar kita ingat bagaimana dulu negeri yang sebelumnya Allah berikan nikmat yang melimpah ruah, kemudian negeri itu karena tidak bersyukur penduduknya, Allah datangkan banjir, Allah datangkan azab, sehingga semua nikmat itu Allah ambil. Ya. Seperti dalam surah Saba misalnya, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa atlin wa shay'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Saya teringat, Pak, kita di Aceh dulu banyak lawang. Banyak lawang, subhanallah. Sabang, Sabang dan beberapa tempat. Sekarang kemana lawang itu? Itu mesti kita evaluasi. Banyak sekali dulu nikmat-nikmat Allah yang Allah nampakkan kepada kita. Ala kulli hal, Allah menunjukkan di surah Ibrahim, surah An-Nahl dan beberapa surah yang lain, akan dulu negeri itu Allah berikan nikmat, kemudian Allah cabut. Kadang-kadang penduduk tidak bersyukur. Allah Ta'ala alam. Tapi saya di penutup ingin saya sampaikan, kita ingatkan diri kita dan anak-anak muda hari ini yang mereka tidak pernah merasakan bagaimana berkembangnya satu negeri, bagaimana perjuangannya satu negeri, orang-orang tua mereka. Perlu diingatkan. Kita yang dari dunia lemah, dijajah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, kemudian Allah ganti-ganti nikmat. Kalau kita enggak bersyukur menjadi apa nantinya? Maka untuk kondisi ini jangan tunggu datang mereka.
Kita datangnya hari ini bukan lagi dengan malaikat, tapi langsung kena dengan azab. Enggak lagi datang peringatan dengan datangnya malaikat dalam bentuk manusia. Sebab dia preh-preh hanan tok ke malaikat tu. Ilong kepada enggak kalau yang hanan tok malaikat. Jangan tunggu malaikat, jangan-jangan datang langsung malaikat yang membawakan azab atau malaikat maut yang selalu mencabut nyawa kita. Nauzubillah min dzalik. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ke depan kita akan menyambung hadis berikutnya, yaitu kita lihat siapa orang cerdas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.